Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah yang Maha. Ayat-ayat ayyuhalladzina amanu. Kita masuk di halaman 131. An-Nida al-Khamsun, panggilan yang ke-50. Fi hurmati ittikhadil aqaribi awliya'a inhum istahabbul kufra 'alal iman. Fi hurmati, tentang haramnya ittikhadil aqarib, menjadikan kerabat, orang yang punya hubungan kekerabatan, dijadikan aulia, wali-wali, dicinta, didekatkan, dibela. In, jika hum, mereka, istahabu, lebih mencintai, al-kufra, kekafiran, alal iman, di atas keimanan. Dan banyak orang diuji dengan keluarganya. Nabi Ibrahim diuji, anaknya kurang sejalan atau tidak sejalan. Demikian juga istrinya. Nabi Ibrahim diuji, bapaknya juga semisal. Nabi Muhammad SAW demikian juga, paman-pamannya. Sampai-sampai Abu Thalib yang membela habis-habisan pun juga kenyataannya belum masuk Islam. Abu Lahab sengit, Abu Jahal sengit. Itu contoh orang yang diuji dengan keluarganya. Nabi Lut pun juga istrinya tidak sejalan. Nabi-nabi yang kita ceritakan di atas jelas mencintai Allah, mencintai Rasul, menjadikan iman itu segala-galanya. Lalu diuji oleh orang-orang yang punya hubungan kerabat dekat, bapaknya, pamannya, anaknya, istrinya. Nah, karena walau satu keluarga tapi punya prinsip berbeda, bertolak belakang. Sementara dua prinsip tidak bisa disatukan. Beda sing kena disatukan iku napa?
Banyu panas kalih banyu adem malah manget-manget, tasih enak nggih. Lek ngedusi anake kepanasan soal banyu anyep ngoten nggih. Niku berbeda tapi masih bisa bersatu. Laki perempuan berbeda, sakit bersatu mboten? Nggak bisa, buktinya ada pernikahan. Ada berbeda, lek disatukan tambah nemen. Nopo? Merica kalih lombok. Jadi sisi terus mesti rasane. Pedesen nemen. Dua prinsip yang berbeda, ada yang tidak bisa kompromi sama sekali. Sistok ngalor, sistok ngidul, bisa kompromi? Blas. Yang satu tauhid, yang satu syirik, bisa kompromi? Blas. Madu dengan racun bisa kompromi? Enggak bisa. Makanya Nabi Ibrahim tidak boleh menjadikan bapaknya sebagai wali. Nabi Nuh tidak boleh menjadikan anak istrinya sebagai wali. Nabi Lut nggak boleh menjadikan istrinya sebagai wali. Nabi Muhammad SAW tidak boleh menjadikan Abu Jahal sebagai wali, Abu Lahab sebagai wali. Kenapa? Prinsipnya berbeda. Prinsipnya berbeda, tidak bisa disatukan. Tidak disatukan hancur. Madu dengan racun diombe hancur. Itu secara teori sebab. Prinsip akidah, tauhid, syirik digabungkan hancur. Lalu wali itu apa? Nabi Ibrahim enggak menjadikan istri anaknya sebagai wali. Nabi Nuh nggak boleh menjadikan istri anaknya sebagai wali. Nabi Ibrahim tidak boleh menjadikan bapaknya sebagai wali. Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan Abu Lahab, Abu Jahal sebagai wali. Wali itu maknanya apa? Maknanya adalah orang yang dicintai di hati, didekatkan hubungan badannya, akrab, plek, dan dibantu di dalam prinsipnya. Tidak boleh itu, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Prinsipnya bertolak belakang. Tidak bisa. Dan ketika mereka mau berbagi, ini juga tidak boleh. Karena orang musyrik itu menawarkan pada Nabi SAW supaya kita rukun saja. Sehari kami menyembah Tuhanmu, sehari berikutnya kamu menyembah Tuhan kami. Tidak bisa. Seminggu kami menyembah Tuhan kamu, sehari kamu menyembah Tuhan kami. Tidak bisa. Sebulan kami menyembah Tuhan kamu, sehari kamu menyembah Tuhan kami. Tidak bisa. Setahun kami menyembah Tuhan kamu, sehari kamu menyembah Tuhan kami, juga enggak sisa. Selamanya kami menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami sehari saja. Enggak bisa. Kenapa? Lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu tidak bisa kompromi. Yang satu menempuh jalan iman, yang satu menempuh jalan kafir, gak bisa kompromi, blas. Boleh kompromi tak sesama mukmin, sama-sama bertauhid, sama-sama sunnah, prinsip manhaj beragamanya sama. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami sebagaimana para sahabat, betul-betul ikhlas, istiqomah. Itu di hati dicintai, hubungan diakrabkan, punya kegiatan saling bantu, saling mensukseskan, bahkan nyawa pun juga dibela. Itu harus, itu namanya berwali, berwala.
Tapi lek sitok tauhid sitok syirik belas. Sitok satu sunnah sitok bid'ah ndak bisa. Nah begitu. Sementara di masyarakat kita pun kita juga diuji dengan kasus seperti itu. Napa contohnya? Sitok masak-masak tinggi acara akikoh. Sitok masak-masak tinggi acara sewon. Podo-podo masak-masak nggih. Butuh tenaga rewang nggih. Sesama muslim dulure repot akikoh, asal bantu? Iya. Kapan-kapan lek wayah repot aku kabarono tak ewangi. Tapi lek acara sewon melu ngoncek brambang, ngirisi brambang, blonjo, masak, hukumnya gak boleh. Lek membantu masaknya blonjo itu termasuk berwala itu tidak boleh. Hati mencintai, hubungan diakrabkan, punya kegiatan dibantu, tidak boleh. Ini tema yang sedang kita bahas tentang haramnya menjadikan walau kerabat sebagai wali, tidak boleh apabila mereka lebih mengedepankan kekafiran daripada keimanan. Nah, kita sami diundang, Mbak somben bae wayahe nyelameti sampean sing blonjo ya. Sepurane sing akeh. Lek sing ngono-ngono ki aku pamit, lek kena tak beri masukan ora usah wae. Ngono ki duduk dari Islam. Senajan ta awakmu ngemis gak bakal tak wei, aku senajan ta mek kon nunggoni gah sepurane sing akeh. Ya kita supaya berani bicara dan jelas kita pegang prinsip. Kenapa? Yang satu menghamba kepada setan, selamatan bagi menghamba datang setan. Oh niku peraturannya setan. Wong setan jaluk pangan, memetri caos dahar, sing dicaosi lelu sing mati. Ini kan setan jaluk pangan niku jane asline. Diturute kan bahaya. Dan itu bertentangan dengan syariat. Kemudian ketika sudah nanti minta kepada yang mati, sampaikan hajatku kepada Allah, ngibah dungane titip. Dungane titip wong mati ra kan dititipi. Ini kan syirik, itu peraturan dari setan. Raketang mek rewang, enggak boleh yang seperti itu. Raketang mek rewang, enggak boleh yang seperti itu. Itu keharamannya jelas dan tegas. Lalu resikonya apa? Resikonya akan menjadi orang dolim. Napa resikonya? Menjadi orang dolim. Di situ ternyata ayatnya sangat gamblang bagaimana resiko kedoliman. Sekarang kita baca ayatnya. Nukilan dari surah At-Taubah yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, percaya dengan yakin tentang kedudukan Allah lalu mewujudkannya. Allah diaku sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama Allah menunjukkan karya alam raya, contoh ciptaannya yang menunjukkan Allah zat yang maha agung. Lek ciptaane kaya ngono, Allah kaya ngopo? Silakan dicek alam raya, itu banyak ayatnya. Sehingga dia merasa lemah, dirinya merasa lemah, lalu menghamba sambate hanya kepada Allah. Itu diyakini di hati, mantap tanpa keraguan. Ketika diuji siap, nggak akan ia tinggalkan prinsip walaupun sampai mati. Dikerarkan dengan 2 kalimat syahadat, diwujudkan dengan ketaatannya, berajal syariat.
Iman bisa tambah-tambahi dengan ilmu syar'i, dengan ketaatan yang ikhlas. Bersedekah, cari teman yang baik, jaga dengan zikir. Dan iman bisa turun, maka waspada dari turunnya iman, sejak dari malas, dosa-dosa, lingkungan yang jelek, kikir, dan macem-macem. Ini panggilan kasih sayang. Allah memiliki proyek besar, makanya sambutlah, karena fadilahnya besar. Bila kebaikan nanti bisa besar yang ia raih, bila bahaya dia bisa lari aman sehingga tidak terkejar. Di sini proyeknya apa? La tatakhidu, janganlah kalian menjadikan abaakum, bapak-bapakmu, termasuk bapak ibu pamane, bibi kakek, nenek, termasuk orang yang punya kewenangan di lingkungannya, RT, RW, dan macam-macam. Mereka jangan sampai kamu jadikan demikian juga wahimanakum, saudara kamu, saudara kandung, dan yang semisalnya. Jangan kamu jadikan aulia wali-wali. Hatimu mencintai, hubungan kamu akrabkan, mereka punya kegiatan, kamu membantu mensukseskan. Ini stahabu jika mereka lebih mencintai al-kufra, kekafiran, alal iman, di atas iman. Iman sengaja dibuang, kafir yang diperjuangkan. Wa may yatawalam, siapa yang mengangkat mereka sebagai wali. Hati mencintai, hubungan diakrabkan, kegiatan dibantu. Minkum, orang dari kamu ngaku iman tetapi membantu kepada mereka, apa resikonya? Faulaika, mereka itu hum, mereka al zalimun, orang yang betul-betul zalim. Ulaika humuz zalimun, betul-betul zalim. Ulaika ini mubtada, adzalimun itu khobar. Ulaika itu ma'rifat, adzalimun juga ma'rifat. Mubtada khobarnya sama-sama ma'rifat. Hum itu huruf, tapi penampilannya isim, dhamir, zahir, munfasil, rafa. Itu namanya dhamir fasil. Fungsinya untuk apa? Sebagai pengkhusus. Mereka itu memang khusus orang zalim. Berarti zalimnya kelas pol-polan. Raja zalim, berarti syiriknya pol-polan, raja zalim. Atau sebagai takkid, betul-betul mereka itu zalim. Berarti resikonya sangat mengerikan. Kita baca asyarahu. I'lam, ketawilah, ayyuhal qari al-karim wal mustami al-mustafid, ketawilah wahai pembaca yang diberi kemuliaan, pendengar yang bisa mengambil faidah. Wala na'lam jami'a, kita semua supaya tahu, anna hadzan nida, sesungguhnya panggilan al-ilahiyah yang berasal dari Allah ini, yahmilu, mengandung inzaran syadidan, peringatan yang sangat. Apalagi yang mengingatkan Allah itu enggak main-main, tetapi dahsyatnya luar biasa. Lil mu'minin bi ta'ala, kepada yang menyatakan iman kepada Allah Ta'ala, Robban sebagai Robnya, wa ilahan dan sebagai ilahnya. Wabitinin, orang yang menyatakan iman kepada agamanya, al-islami, Islam, dinan sebagai agama. La yaqbalullahu dinan, di mana Allah tidak menerima agama siwa selain Islam, karena inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu Islam. Siapa yang cari selain-selainnya rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain sebagai agama ditolak, dan di akhirat pasti jadi orang yang rugi. Islam yang ada itu betul-betul sempurna. Wa nabihi, wa nabihi, babi nabi, dan iman kepada nabinya Muhammadin sallallahu, nabi wa rasul, sebagai nabi dan rasul. Siapa yang beriman begitu pada Allah, pada Islam, pada Rasul, yang kita punya ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saya ridho Allah sebagai Robku, saya ridho Islam sebagai agamaku, saya ridho
Rasulullah Muhammad sebagai nabi, rasul yang membimbing kepada kami. Kepada orang yang beriman begitu, yanhahum, Allah melarang mereka fi hadzal nida, pada panggilan ini, al-indari yang isinya peringatan keras ini, dilarang apa? Anittiqadi man kafaro, untuk mengambil pada orang kafir, min abaihim, entah dari bapak-bapak mereka, wa ummahatim, entah juga dari ibunya, aidan juga, wa ikhwanihim wa akhwatihim, saudara laki maupun perempuannya, aidan juga, wa min babil Allah, dan dari pembahasan lebih-lebih, man kana min duni dzalika, orang selain daripada itu. Lek sing cedek wae gak oleh, sing ado luweh ora oleh, maknanya begitu. Itu namanya min bab al aula, dari bab lebih-lebih. Min amatil aqidah, semua kerabat, zukuran wa inasan, entah yang laki maupun perempuan. Yanhahum, Allah melarang mereka ayyatakhidhu, untuk menjadikan orang yang disebutkan tadi auliya sebagai wali. Hati mencintai gak oleh, hubungan diakrabkan dadi koncoplek gak oleh, ketika punya kegiatan bantu gak oleh, gak boleh berwali kepada mereka, berwala kepada mereka. Yuhibbunahum wa yunasirunahum, mencintai mereka dan saling tolong, gak boleh. Wa yadfa'una anhum, dan juga memberikan pembelaan kepada mereka juga gak boleh. Ini maksudnya mantap urusan akidah. Tapi kalau transaksi jual beli, sementara mereka enggak membawa prinsip, tetapi mek pitungi wong del tinuku, enggak mengapa. Sebatas melu ngedekne omah, enggak ada urusan apa-apa, ya enggak apa-apa. Itu memang keduniaan murni, enggak kecampuran apa-apa. Tapi bila sudah masuk kepada prinsip, mencintai karena prinsip, sementara kafir tidak boleh, akrab karena prinsip, kafir tidak boleh, saling tolong sebagai bagian prinsip, nggak boleh kepada orang kafir. Demikian juga wa yutli'unahum, dan memberitahukan kepada mereka ala asraril mu'min, kepada rahasianya orang beriman, tidak boleh dibocorkan berita kepada mereka. Bahwa tini umurihim, entah orang yang tersembunyi di dalam perkara mereka. Wa fil hadis, juga urusan peperangan. Wasilmi, urusan perdamaian. Sawaun, itu semua itu adalah sama-sama tidak bolehnya. Makanya apabila mereka ngundang kita, ngapunten Pak, mungkin bakto maghrib pun atori tindak wonten griya badhe ngampirne neton, badhe syukuran geblake mbahi, ngoten nggih. Katakan saja ngapunten menawi acara niku kula mboten nderek ingkang lintu mawon. Enggak boleh itu. Itqala ta'ala, di mana Allah berfirman kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman bilah kepada Allah, wa rasul, iman kepada rasulnya, waliqahi, iman bertemu dengannya, wa wa'ti, iman kepada janjinya, wa wa'ti, iman kepada ancamannya. La tattakhidhu aba'akum, kalian jangan jadikan bapak-bapak kalian, bapak, paman, kakek sama saja, ibu, bibi, nenek, saudari sama saja. Itu masuk kepada penjabarannya. Demikian juga wahai manakum, saudara kalian, nggak boleh kalian jadikan aulia wali, yang hatimu mencintai, hubungan kamu akrabkan, kegiatan kamu bantu, nggak oleh itu. Kenapa? Ini stahabu al-kufro alal iman, ketika mereka lebih memilih kekafiran di atas keimanan. Maknanya asaru, mereka lebih mengedepankan, lebih memilih al-kufro kepada kekafiran, wal israro, dan berterus-terusan alai, di atas kekufuran, alal iman, di atas iman. Iman sengaja dibuang, iman billahi wa rasul sengaja dibuang.
Summa yuhadidum, kemudian Allah mengancam mereka. Allah Azza wa Jal mengancam mereka. Apa ancamannya? In lam yamtasilu amrohum, apa mereka tidak mau melaksanakan perintah yang mereka telah diperintah, yaitu jangan kamu jadikan sebagai wali. Ternyata nggak ditaati instruksi ini. Falam yufasilu abahum, dan juga tidak mau memisai bapaknya di dalam kesalahan, di dalam kesyirikan. Wa ihwanihim, dan nggak memisai kepada saudaranya pada kesalahan kesyirikan. Al mustahibbin, yang mereka itu lebih mencintai lil kufri, terhadap kekafiran, alal iman, daripada keimanan, wasyiriki, dan kesyirikan. Lebih mengedepankan syirik ala tauhid daripada tauhid. Wal khobasi, lebih mengedepankan kekejian ala turi, di atas kesucian. Wal fawdha, lebih mengedepankan untuk nggegeri ala nidam, daripada tertata dengan ilmu, dengan syariat. Wa dzulmi, lebih mengedepankan kedzaliman. Al-adil, daripada keadilan. Di mana al-kufur, kekufuran, yumkinu fi, akan mencakup padanya kullu ma dzukira wa yazid, apa yang disebutkan dan masih ada tambah. Perbuatan kafir niku tok napa tasih kata ingkang lintu. Masih banyak yang lain perbuatan kufur itu yang disebutkan sebatas contoh. Maka ketika mereka lebih mengedepankan kekafiran, tidak boleh untuk dibantu di dalam kekafirannya. Walidha kila ma ba'dal kufri dzambun, karena itulah kila dikatakan ma ba'dal kufri, sesuatu yang disebutkan setelah kekafiran, dzambun, sebuah dosa, yuhadituhum, yang mana Allah mengancam mereka, fayaqul, wa may yatawallam, siapa yang berwala di antara kamu kepada mereka, ayul mu'minu, wahai orang yang beriman. Jelas nggak boleh, ternyata kamu berwala, cinta membela kepada mereka. Faulaika, maka mereka itu al mutawallunahum, yang berwala pada orang kafir. Hum adzalimun, mereka betul-betul orang zalim. Al mutawallilun, orang yang menenggelamkan diri fi dzulmi, di dalam kedzaliman. Adzaribuna fi, mereka memasuki tenggelam fi, pada kedzaliman, ka'alam yakun, seolah-olah tidak ada, hunaka, di sana, zalimun, orang zalim, illahum, kecuali mereka. Mereka satu-satunya orang zalim, seolah itu tidak ada orang zalim semisal selain mereka. Maknanya bukan begitu, tetapi maknanya adalah mereka orang yang zalimnya kelas kakap. Kezaliman itu banyak, besar maupun kecil, menyebabkan murtad atau tidak. Tapi zalimnya mereka itu zalim, rajanya zalim, dan tidak ada zalim yang paling gede daripada zalimnya mereka. Maknanya begitu. Wal iyadu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Wa wajadul min, dan sisi kedzaliman mereka zahirun, sangat jelas. Ghairu khafin, tidak tertutup, gamblang itu kedzaliman mereka. Wa wa anahum, dan sungguhnya mereka itu wada'u al mahabbata maudhi al baghdai, meletakkan kasih sayang di tempat yang dibenci. Mestinya kasih sayang diletakkan ya kepada tempatnya sayang. Ibaratnya gondel yo nek kuping, ngoten nggih. Ali-ali yo nek driji. Sesama mukmin kasih sayang, aku kudune begitu. Tetapi ternyata enggak. Sandal nek sikil dipasang, sandal nek sirah. Wong yang jelas kafir malah dicintai, itu lebih bahaya daripada nyeleh sandal di kepala. Itu mengerikan. Makanya mereka itu rajanya zalim. Wan nusrata, dan meletakkan pertolongan maudhi'al khadlan, di tempat yang menghinakan. Orang kafir itu dihinakan, masuk neraka, lu kok ditolong?
Di mana hakikatul dzulmi, hakikat dari kedzaliman, ya dia wat usai fi ghairi maudhihi, menempatkan sesuatu yang tidak berada di tempatnya. Le adil, cinta ahli tauhid ya kepada ahli tauhid pas, tapi sing dicinta malah ahli syirik. Nah, itu namanya dzalim. Orang sunnah mencintai orang sunnah pas, ahli bidah malah dicintai, itu namanya dzalim. Faladhi tajibu mahabbatu, dan pihak yang kamu wajib untuk mencintainya, wa muwalatu, dan berwala kepadanya, wa Allahu, dia adalah Allah al-mun'im, yang memberikan nikmat bil khalqi kepada makhluknya, wa rizki, dan memberikan rezeki, wa tasbih, memberikan bimbingan, lin insan, untuk manusia, wali sa'ir khalq, kepada semua makhluk, waladi biyadi, dan zat yang di tangannya kulli segala sesuatu, wa huwa qadirun ala kulli syai', dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini wajib kita itu adalah yang kita cintai Allah dengan sifat-sifat di atas. Hadza alladzi yajibu ayyuhabba wa yuwala, inilah yang wajib untuk dicintai dan orang wajib berwala kepadanya. Amma adapun alladzi la yamliku syai'an, pihak yang enggak punya kuasa sesuatu pun, wa huwa mamluk, sementara dia dimiliki, wala yu'ti, enggak memberikan sesuatu, wa kaifa wa huwa mu'ta, lalu bagaimana sementara dia di pihak yang diberi, fa kaifa yuhabu wa yuwala, bagaimana dia dicinta dan diwala, tentunya sesuatu yang jelas tidak diizinkan. Itu separuh materi yang kita baca kesempatan kali ini tentang panggilan Allah yang ke-50. Urutan ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, yang ke-50 tentang haramnya orang beriman menjadikan orang yang lebih condong kepada kekafiran, meninggalkan iman, untuk dijadikan wali. Haram, walaupun mereka bapak sendiri, ibu sendiri, kakek sendiri, nenek sendiri, paman sendiri, bibi sendiri, saudara laki-laki sendiri, saudara perempuan sendiri, anak sendiri, cucu sendiri, dan siapapun orangnya. Lesing cedek-cedek baik gak oleh, apalagi yang jauh. Bila kita merasa keberatan, apa iso to ngono kuwi. Ternyata orang dulu itu sama-sama diuji, bahkan ujian yang menimpa kepada mereka lebih berat. Contohnya siapa? Ya Nabi Nuh diuji anak bojone, abot mboten? Nabi Lut diuji bojone, abot mboten? Nabi Ibrahim diuji bapake, abot mboten? Nabi kita diuji pamane Abu Thalib yang sangat cinta sekali, tapi enggak sejalan akidahnya, matinya di dalam kekafiran, berat juga kan? Demikian juga Abu Lahab yang permusuhannya sengit, dan seterusnya. Ternyata apabila kita merasa berat diuji, ternyata orang dulu pun juga diuji seperti itu. Akhirnya itu pun juga terbawa di dalam peperangan. Di dalam perang Badar niku sinten musuh sinten? Kubu mukmin, kubu muslim, masing-masing ada yang berasal dari keluarga yang sama. Semisal Mus'ab bin Umair niku nggih mateni dulur lanangi. Abu Bakar maju, anaknya belum masuk Islam, ya maju. Begitu ketok maju, bapaknya maju, anaknya delik. Ketika masuk Islam terus ngobrol, Pak, riyen pas perang Badar, kula tasih bela Abu Jahal. Kula medal, panjenengan medal, wah kula isin kula delik mawon. Wah, pomo metu tenak behabat ngoten Abu Bakar ngomong. Sampai seperti itu. Makanya apabila kita diuji berat, ya memang begitulah, ujian itu memang berat. Makanya kita lihat orang dulu itu adalah luweh abot daripada kita semuanya. Ujung-ujungnya Nabi Ibrahim juga diusir, dan akhirnya hijrah. Maka bila kita diusir pun juga biasa. Orang itu sekolah, ternyata punya prinsip, kalau sekolah ditokne ya sudah metu wae. Kudu ngrawoleh ditokne ya metu wae. Nggak boleh semata golek ijazah, harus menanggalkan akidahnya, ibadahnya. Sekolahan punya acara yang nggak ngena, pamit saja, maaf Pak, untuk acara itu saya tidak ikut.
kamu lek ra melu tak tokne keng sekolahan. Nggih, kula matur jenengan tobat mawon ta. Apabila jenengan pangkang ngoten kula tak medal mawon. Ya begitu, memang itu berat. Nggak ada orang yang diuji ringan. Semakin kuat iman, ujian semakin berat. Termasuk bekerja di perusahaan, mengharuskan mengikuti aturan main perusahaan yang penuh dengan kesyirikan. Ya metu. Nek kamu gak ikut kepada acara kami, kamu akan di PHK. Nggih monggo. Gak jadi masalah. Cari pekerjaan yang lain. Dan sampai kita jangan sampai lebih memberatkan pekerjaan. Kenapa? Bekerja itu sebatas sebab, rezeki niku jaminan. Tugas kita memilih sebab yang baik, tidak boleh memilih sebab yang buruk. Nah begitu. Makanya jangan menjadikan sebab itu sebagai Tuhan. Orang ngono yura mangan. Nah, ini bahaya bahasa seperti itu. Emangnya penggaweanmu sing iso jamin pangan? Bukan. Allah sendiri memberikan jatah makan kepada semua makhluknya. Nah begitu. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerja itu cuma sebatas sebab. Tinggal kita tuh memilih halal atau haram. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. Ada 5 nomor. 1. Tujuan akhir. Tujuan akhir setiap diri ialah, tujuan akhir setiap diri ialah aman neraka dan masuk surga. Ini tujuan akhir setiap diri ialah aman neraka, masuk ke dalam surga. Ini harus kita jadikan prinsip yang diperjuangkan. Dijadikan apa? Prinsip yang harus diperjuangkan. Itu tujuan akhir setiap diri adalah aman neraka, masuk ke dalam surga. Titik. Ini harus kita pegang dengan baik. Kenapa? Calonnya mati nanti sendiri. Di padang mahsyar juga akan pisah, nguwat ya dewi. Kalau kita nggak punya prinsip aman neraka masuk surga, terus sambat kepada siapa? Jangankan pisah dari sekolah, bapak ibu guru, karo wong tua nih desa saya pisah, gimana? Jangankan kepada bapak ibu guru, bose, majikane, orang tua saja pisah. Apalagi mereka yang lebih jauh. Ini kita pegang prinsip ini. Tujuan akhir setiap diri adalah aman neraka, masuk ke dalam surga. Nomor 2, iman itu bercabang. Iman itu bercabang. Cabang yang paling besar adalah la ilaha illallah. Iman itu bercabang. Cabang yang paling besar adalah la ilaha illallah. Dan sebagai ikrar masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat. Dan sebagai ikrar masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat. Kita ulang, iman itu bercabang, lebih daripada 70. Sing paling gede la ilaha illallah. Sing paling cilik menyingkirkan kotoran dari jalan. Malu termasuk cabang dari iman. Dan sebagai ikrar masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ikrar, memberikan pernyataan dengan pasti, tanpa ragu
bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Semua sesembahan palsu dibuang, apapun resikonya. Dan saya ikrar mengaku dengan pasti kalau Nabi Muhammad tentu hamba dan utusan Allah, datang kepada kami membacakan ayat, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal. Saya pelajari ilmunya, saya kerjakan perintahnya, saya jauhi larangannya, saya imani beritanya, saya beramal dengan bimbingannya, saya memperbanyak sholawat, saya ikut melaksanakan dakwah, menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Itu namanya ikrar 2 kalimat syahadat. Itu tadi nomor 2. Nomor 3, kalimat tauhid sebagai dasar walak dan barok. Yang ketiga, kalimat tauhid sebagai dasar walak dan barok. Kalimat tauhid sebagai dasar walak dan barok. Titik, itu tadi nomor 3. Tadi sudah kita sampaikan, walak niku napa? Hati mencintai, hubungan diakrabkan, kerja saling bantu. Itu walak. Barok niku napa? Lawannya. Hati tidak mencintai, hubungan tidak diakrabkan, pekerjaan tidak saling bantu, termasuk rewang, ya tidak boleh saling bantu rewang, selamatan bayi. Itu namanya barok. Itu dasarnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Secara praktek walak kalih barok niku dhisik walaken apa dhisik barokipun? Primin pundi? Duluan baroknya dulu. Ibarat gelas badhe dipun turi banyu, dipun unjuk niku damel minum rumiyin apa dipun isai rumiyin? Nggih dipun isai rumiyin. Tasfiyah dibersihkan dulu, baru tarbiyah dimasukkan, dibimbingkan. La ilaha ini prinsip barok dulu, ilallah itu prinsip walak. Bayaran kalih manjing rumiyin pundi? Lek dhisik bayaran ku jenenge utang, ngoten nggih. Senes bayaran ning jenengipun apa? Utang. Lek asli jenenge bayaran nggih kerja rumiyin. Kok njipuk duit dhisin niku mboten bayaran, ning utang. Pak, kula nyuwun bayaran. Kok nyuwun bayaran, kerja urung nyuwun bayaran. Betul, mungkin kalau tandangi ngono ki enggak nyuwun bayaran tapi utang. Bayare tenaga ngoten mesine. Lebih gampang lagi, duwe anak kalih rabine rumiyin pundi? Nah, niki ra kena dipantah nggih. Ra kena nggih dolanan lek pertanyaan model ngoten niku. Duwe anak dhisik, oh iya kono mesti geger niku mungkin jawabannya. Makanya barok lebih didahulukan, membuang sesembahan palsu didahulukan. Setelah itu baru dibangun loyalitas. Itu tersusun dari la ilaha illallah. Demikian juga Allah menyebutkan, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa sing kufur kepada taghut, iman kepada Allah, itu barok dulu. Gelasnya dipun resiki dhisik, baru ketika bersih diisi banyu, bismillah diminum. Itu kesana. Makanya membuang kesyirikan itu didahulukan. Itu tadi kalimat tauhid sebagai dasar walak dan barok. Nomor 4, agung dan besarnya hak Allah. Agung dan besarnya hak Allah. Maka seperti apapun besarnya hak makhluk, maka seperti apapun besarnya hak makhluk, tidak boleh mengalahkan Allah.
Maka seperti apapun besarnya hak makhluk, tidak boleh mengalahkan haknya Allah. Kita ulang nomor 4, agung dan besarnya hak Allah. Maka seperti apapun besarnya hak makhluk, maka tidak boleh mengalahkan haknya Allah. Makhluk sing gadah hak gawedhe sinten? Ibuke sinten malih? Ibuke sinten malih? Ibuke sinten malih? Bapake sinten malih? Wong yang memberikan jasa ini itu dan seterusnya, termasuk pemimpinnya. Itu mungkin orang-orang yang memiliki hak besar. Seperti apapun hak mereka, tidak boleh mengalahkan haknya Allah. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan jasa itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Nah begitu. Makanya sampai kepada orang tua yang kita diperintahkan untuk birrul walidain, tetapi ada syaratnya. Apa? Tidak boleh ditaati apabila isinya maksiat. Dan itu tidak termasuk durhaka. Allah menandaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Jika keduanya memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan, jangan kamu taati. Nah begitu, itu tadi yang keempat, agung dan besarnya hak Allah. Maka seperti apapun besarnya jasa makhluk, maka tidak boleh mengalahkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kelima, menyalahi peraturan ini. Menyalahi peraturan ini akan terperangkap super dolim, akan terperangkap sebuah perangkap namanya super dolim. Menyalahi peraturan ini akan terperangkap pada sebuah perangkap, napa jenenge? Super dolim. Nah begitu, bukan sebatas dolim tapi super dolim. Nah, itu adalah kesyirikan. Yang mana resiko kesyirikan kita sudah tahu, dan itu terlalu sering kita sampaikan dan harus hafal. Yang paling bagus hafal ayatnya. Pertama, tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Yang nomor 2, amal yang sudah dikerjakan akan dihancurkan, termasuk yang sedang dikerjakan. Sing dhisik dihancurnya pone sekarang. Wa qatimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami periksa semua yang dikerjakan, kami jadikan debu yang dihamburkan. Digambarkan waktu enak bleduke digerujuk banyu, masih ada debunya? Oleh hujan deras tidak. Wa may yusyrik billah faqad harama 'alal jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Siapa yang melakukan syirik, surga diharamkan, tempatnya neraka dan tidak ada penolong. Loh, mengerikan kan? Itu semua berdasarkan dalil. Itu namanya zalim yang paling besar, sampai seperti itu. Makanya semakin kita punya ilmu, semakin punya iman, semoga kita mukmin, kita wajib sadar bahwasanya ujiannya semakin berat. Enggak semata diuji yang jauh-jauh, kita pun juga diuji dengan keluarga sendiri. Ujung-ujungnya nanti bila memang enggak bisa kompromi, ya harus hijrah. Demikian yang kita kaji sore hari ini, kelanjutan pembahasan insyaallah kita kaji menyusul. Menyingkirkan kotoran dari jalan, termasuk kita sambil nyapu niku nggih sebutan sebatas yang penting latare resi. Menyingkirkan kotoran itu bagian dari
iman. Apalagi dalan sing dilewati wong liya, sing ngenek awake dhewe saja dilangi, pone sing ngeneki wong liya. Kita jalan-jalan di sana ada barang ceblok, ya kita berusaha untuk menyingkirkan sepet-sepet ceblok, tebu-tebu ceblok, kayu-kayu ceblok, batu bisa meleset nih. Nah, ketika menyingkirkannya itu termasuk cabang iman. Itu cabangnya banyak. Sholat cabang iman, zakat cabang iman, semua amal sholat termasuk cabang iman. Makanya iman itu beramal soleh. Sholat, zakat, zikir pun juga cabang iman. Saling tolong juga cabang iman. Tobat istighfar pun juga cabang iman. Semua amal soleh yang puluhan bahkan ratusan itu semua adalah cabang dari keimanan. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.